Salam sejahtera bagi kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita berjumpa kembali di dalam penyelidikan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita pelajari yaitu kata-kata dan artinya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Allah yang mempunyai firman, kami rindu Engkau berikan kami hikmat untuk memahami firman-Mu, dan Roh Kudus-Mu menuntun kami sehingga kami benar-benar melihat firman Tuhan itu dan dipenuhi dengan pengertian yang mendalam untuk mengerti kehendak Tuhan bagi kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Kata-kata dan artinya. Dalam setiap bahasa pasti ada namanya bahasa tinggi atau bahasa yang dalam. Bahasa yang dalam ini atau bahasa yang tinggi, kalau di bahasa Toraja namanya bahasa Tomina. Ya. Dan itu bahasanya syarat dengan makna dan sangat mendalam. Nah, bahasa-bahasa tinggi ini termasuk juga digunakan di dalam Alkitab. Makanya kita menggunakan terminologi menafsirkan yang kita sudah pelajari waktu yang lalu, bukan berarti bahwa Alkitab itu tidak benar, Alkitab itu salah atau kurang sempurna sehingga harus ditafsirkan. Tetapi dalam pengertian bahwa Alkitab dalam bahasa yang tinggi membutuhkan studi yang luas dan mendalam untuk memahami kedalaman artinya. Jadi bahasa-bahasa tinggi ini perlu kita pahami. Sebagai contoh, di pelajaran kita disebutkan bahwa kata kasih setia. Kasih setia dalam bahasa Ibrani yaitu hesed. Hesed, kasih setia. Jadi hesed ini diterjemahkan kasih setia di dalam Alkitab. Namun hesed sendiri memiliki arti yaitu kasih, kesetiaan, dan kemurahan. Jadi kata hesed itu bukan cuma artinya kasih setia, tetapi memiliki juga arti yaitu kasih, kesetiaan, dan kemurahan. Nah, jadi ini salah satu contoh kata yang memiliki makna yang dalam. Nah, di dalam Alkitab, di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayatnya yang ke-16 dikatakan bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu. Kata kasih setiamu diterjemahkan hesed. Diterjemahkan hesed. Tapi kalau kita membuka di dalam buku Mazmur 57 ayatnya yang ketiga, kata kemurahanmu diterjemahkan juga hesed. Diterjemahkan hesed. Lalu kemudian di dalam Mika pasal 7 ayatnya yang ke-20, kata kasihmu diterjemahkan juga hesed. Jadi inilah bahasa-bahasa yang dalam. Nah, begitu juga dengan kata shalom. Kata shalom biasa diterjemahkan damai. Tetapi shalom itu sendiri bukan artinya bahwa hanya damai. Tapi shalom itu bisa berarti kedamaian, kesempurnaan, kesejahteraan. Makanya di dalam mengucapkan kata shalom yang biasa kita sebut damai sejahtera bagimu, kata ini bukan hanya berarti bahwa damai sejahtera, kedamaian. Itu juga bisa berarti kesempurnaan, kesejahteraan. Jadi kata-kata ini memiliki makna yang dalam, sehingga di dalam penggunaannya bukan hanya kalau orang damai kita bilang shalom, atau saat orang sejahtera kita bilang shalom,
damai sejahtera. Tidak. Tetapi kadangkala ketika mengucapkan shalom, itu artinya bahwa semacam pertanyaan yang kita tanyakan kepada orang itu bahwa apa kabar, bagaimana keadaanmu, dan saya berharap bahwa engkau baik-baik dalam keadaanmu saat sekarang ini. Engkau damai dalam keadaan seperti ini. Jadi inilah makna kata-kata di dalam Alkitab. Ini adalah sebagian dan dua contoh yang kita pelajari. Dan ada begitu banyak hal. Itulah sebabnya saya mengajak kita, mari kita terus belajar firman Tuhan. Karena kita akan menemukan kebenaran-kebenaran yang luar biasa yang akan menuntun kita untuk lebih kagum bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Dan firman-Nya itu luar biasa bagi saya dan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami dapati bahwa Alkitab juga memiliki bahasa-bahasa yang dalam dan memiliki makna yang dalam yang perlu kami pahami. Dan ada beberapa yang telah kami pahami malam ini, yaitu Hesed dan Shalom. Biarlah dalam kehidupan kami akan rajin membaca Alkitab, sehingga kami menemukan lebih banyak lagi firman Tuhan yang begitu mengagumkan kami, bagaimana Tuhan yang luar biasa itu. Terima kasih Bapa, memberkati semua yang sudah belajar bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami bawa doa ini. Amin.